Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu. Hari ini kita ada di hadis 41. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab bi sanadin dhaifin wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqman al-Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu hikmah, namun amat jarang yang melakukannya. Hadis sudah berarti dalam arsi Syu'aib al-Iman dengan sanad dhaif, dan dia benar bahwa ini hadis mauquf yang berasal dari perkataan Luqman al-Hakim. Ya, baik. Kalau ini disebut hadis berarti dhaif. Tapi kalau ini dinisbatkan kepada Luqman al-Hakim maka sahih, benar, bisa diterima. Hadis ini menerangkan tentang lisan, mulut, diajak untuk diam. As-sumtu hikmatun, diam itu hikmah. Kalau orang kita menyebut apa? Diam itu emas. Sedikit yang mau melakukannya. Jadi mengambil opsi lebih banyak. Diam itu sedikit peminatnya. Justru orang lebih menyukai banyak ngomong. Nah, berkenaan dengan diam, ini berarti kaitannya dengan lisan. Maka lisan itu karunia agung. Sampai Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami sudah memberikan dua mata, lisan dan dua bibir? Berarti lisan, mulut, bibir itu nikmat yang besar. Sampai Allah menanyakan nikmat itu. Dan perlu diketahui, lisan dalam banyak hadis tidak bisa dipisahkan dengan keislaman seseorang. Jadi kalau ingin tahu Islamnya benar atau tidak, lihat lisannya. Loh, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang selamat lisan dan kedua tangannya. Berarti lisan tidak melukai hati, tangan tidak melukai fisik. Jadi jangan sampai kita mendolimi sesama muslim, mendolimi hatinya lewat lisan, atau mendolimi fisiknya dengan kedua tangan. Nah, ini dalil bahwa Islam seseorang bisa dicek dari lisan dan kedua tangannya. Karena al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya kalau lisan dan kedua tangannya selamat, tidak pernah menyakiti saudaranya sesama muslim. Dalam riwayat yang lain, ternyata iman seseorang itu tidak bisa dipisahkan dengan mulut juga. Kalau tadi Islam, kalau ini iman. Dalilnya saya yakin bapak-bapak sudah kenal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan
aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, buktinya adalah kalau mulutnya mengeluarkan kata-kata yang baik atau dia memilih diam. Oh, yang keluar dari mulutnya kok cakep, bagus semuanya. Oh, berarti dia mukmin yang sebenarnya. Ternyata dia juga sering saya lihat diam, tidak berkomentar, mulutnya terkatup. Itu tanda keimanan seseorang. Termasuk tidak bisa dipisahkan dari keimanan seseorang ketika Rasulullah bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Tidak pantas seorang mukmin mengeluarkan kata-kata kasar, jorok, kotor, dan kata-kata celaan. Jadi kalau sering-sering ngomel-ngomel, sering-sering mengumpat, terus ngomongnya jorok-jorok, berarti perlu ditanyakan keimanan dirinya. Nah, lisan, ternyata dari lisan itu menghasilkan segudang manfaat. Ketika nanti Bapak dicabut nyawa, mengucapkan la ilaha illallah, maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ucapan terakhir la ilallah berarti pasti masuk surga. Coba ada orang masuk surga lewat lisannya. Maka Abu Thalib diajak oleh Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ayo ucapkan la ilallah. Saya siap bersaksi di hadapan Allah untuk memberikan pembelaan kepada engkau atas keislaman engkau. Berarti kan luar biasa. Dan Rasulullah beberapa kali memarahi sahabat ketika membunuh orang yang diyakini kafir sementara dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Usamah bin Zaid itu dimarahi luar biasa. Kalau hari ini mungkin sebutannya didamprat karena membunuh orang kafir yang ketika tiba-tiba si kafir ini terdesak, pedang melayang, akhirnya dalam hitungan detik si kafir mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dibabat juga lehernya. Oleh Rasulullah kan ditegur, bagaimana dengan la ilaha illallah? Loh, kan dia kan cuma pura-pura. Afala syaqaqta qablahu? Emang kamu tahu isi hatinya? Sampai para sahabat berkomentar, belum pernah kami melihat Rasulullah semarah hari itu kepada Usamah bin Zaid. Khalid bin Walid itu juga dimarahi. Sampai Rasulullah mengangkat kedua tangan, inni abra'u ilallahi min Allahumma inni abra'u mimma fa'ala Khalid bin Walid. Ya Allah, aku berlepas diri. Jangan tuntut aku atas apa yang sudah dilakukan oleh Khalid bin Walid. Karena dalam peperangan si kafir dalam kondisi terdesak tiba-tiba mengucapkan sobakna, kami pindah agama. Bukan la ilaha illallah, kami pindah agama. Ternyata dibabat juga lehernya. Termasuk rombongan sahabat yang tetap membunuh orang kafir padahal dia berpapasan mengucapkan assalamualaikum. Turun ayat, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan ceroboh, sudah jelas dia mengucapkan salam, terus kalian yakini orang itu tidak beriman hingga akhirnya kalian babat lehernya. Jadi dari lisan orang itu harus dianggap dijamin keselamatannya karena mengucapkan la ilaha illallah, karena mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ada seorang sahabat di Sunan Abu Dawud ngeluh, ya Rasulullah, saya sering tersengat kalajengking. Ini gimana solusinya? Kata Rasulullah, ba'da asar, ba'da subuh, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Beberapa hari setelah itu ditanya oleh Rasulullah, masih kesangat kalajengking semenjak
bacaan itu aku amalkan, saya tidak pernah disengat kala cengging. Nah, karena ucapan lisan dia akhirnya selamat. Termasuk karena lisan muadzin punya keuntungan. Karena adzan yang dia kumandangkan berarti dia berhak mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampuni dosa-dosa muadzin. Karena adzan yang dia kumandangkan, maka muadzin mendapatkan pahala dari salat yang dia tunaikan dan dari seluruh salat kaum muslimin karena kumandang adzannya. Bisa dibayangkan, muadzin Masjidil Haram, waduh, itu yang salat berapa orang? Salat Isya selesai, dia membawa pahala 4 rakaat kali 100.000 rakaat kali 27 derajat dikalikan sejumlah orang yang hadir di Masjidil Haram. Karena adzan yang dia kumandangkan, maka lehernya akan panjang. Sekarang apa manfaat leher panjang? Imam Nawawi menjawab, supaya dia tidak ikut tenggelam oleh keringat, karena hatta al-jamahul araq, banyak orang yang akan tenggelam oleh keringat. Efek matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Kemudian karena lisan, orang baca Quran, sementara Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bagi bapak-bapak yang mau punya target hafal Al-Baqarah, Ali Imran, silahkan. 2 surat ini yang paling hebat memberikan pembelaan nanti pada hari kiamat. Termasuk karena faktor lisan, di kitab Riyadhus Shalihin bab 1, 3 orang terjebak di dalam gua. Lewat apa batu itu bergeser, bukan lewat traktor, tapi cukup berdoa. Ternyata solusi selesai dengan teori dari langit, yaitu dengan doa. Selesai, akhirnya batu pun bergeser. Termasuk karena lisan, seorang laki-laki mengucapkan kalimat dengan bapak-bapak yang punya anak perempuan. Begitu akad nikah, akhirnya yang haram menjadi halal. Jadilah pasangan suami istri, bisa menyalurkan hasrat dengan cara halal sehingga terhindar dari zina. Dari situ punya anak. Dari anak akhirnya mendoakan orang itu ketika orang itu sudah meninggal dunia. Diawali dari lisan. Termasuk dari lisan ketika orang ngajak-ngajak datang ke pengajian. Orang yang datang ngajak-ngajak orang untuk ikut ngaji, itu disebut oleh Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Perkataan apa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah, ngajak orang taat kepada Allah. Jadi men-share berita, ada majelis taklim jam sekian, lokasinya di sini. Akhirnya orang itu datang, berarti dia sudah melakukan satu upaya untuk mendapatkan fadilah wa man ahsanu qaulan, sebaik-baik ucapan. Baik. Nah, tapi lewat lisan juga banyak orang yang mendapatkan petaka. Contoh, Aisyah mendapatkan teguran keras dari Rasulullah, cemburu dengan Sufiyah. Akhirnya keluarlah cukup satu kata dari mulut Aisyah mengomentari fisik Sofiyah. Apa itu? Qasirah, si pendek. Kan Rasulullah punya istri terkenal badannya tinggi, itulah Hafsah, anak dari Umar bin Khattab. Ada istri terkenal badannya pendek, itulah Sofiyah, satu-satunya istri beliau dari kalangan Yahudi. Begitu mendengar kata qasirah, si pendek, Rasulullah langsung menegur, laqad qulti kalimatan law muzizat bima il bahri lamazastahu.
efek satu kata yang keluar dari mulutmu Aisyah diibaratkan dosanya seolah ludah itu engkau keluarkan ke laut, maka seluruh ikan di laut di dunia ini mati semuanya. Berarti kan dosa besar mengomentari fisik seseorang meskipun dengan satu kata. Kemudian bohong. Nah, ini juga bahaya. Rasulullah pernah melihat rajulun yusarsiru sidquhu ila mankhirihi wa yusarsiru sidquhu ila ainaihi wa yusarsiru sidquhu ila qafahu. Aku melihat ada orang digergaji mulutnya, terus naik ke hidung, terus naik ke mata, terus digergaji sampai tengkuk bagian belakang. Bertanya kepada Jibril, itu hukuman siapa wahai Jibril? Hadar rajulu yaqdu min baiti fayaqdib fayablugul afaq. Ini hukuman bagi orang keluar rumah menyebarkan berita bohong, akhirnya berita itu tersebar ke seluruh dunia. Padahal saat itu kan belum ada Telkom. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan ada kebohongan yang bisa menyebar ke seluruh dunia kan hari ini. Berarti gara-gara mulut, akhirnya mulutnya digergaji sampai ke hidung, sampai ke mata, sampai ke tengguk. Termasuk bohong ketika menceritakan mimpi tapi dikarang-karang. Mungkin ditambah-tambahi atau sama sekali mimpi tidak pernah dia lihat. Rasulullah menyebut inna min afral furo an yuriya ainahu ma lam taro. Sejahat-jahat pembohong adalah orang yang ngarang-ngarang mimpi yang tidak dia alami sama sekali. Kullifa an yaquda baina syairataini walan yaf'al. Silahkan pilih mana, neraka atau mengepang dua helai rambut. Akhirnya Allah berikan dua helai rambut, silahkan dikepang. Kalau bisa tidak jadi masuk neraka, tapi kalau tidak bisa ya silahkan akan masuk neraka. Walan yaf'al, padahal dia mustahil melakukannya. Sudah masuk neraka gara-gara mulut. Termasuk gara-gara mulut dia karang-karang hadis. Maka man qala alayya wa lam ya'kul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berani mengatakan ini sabdaku padahal aku belum pernah bersabda. Dengan bahasa halus Rasulullah bersabda, silahkan duduk. Falyatabawwa ini sebenarnya mempersilahkan dengan bahasa halus. Mangacalik, monggo pinara. Monggo pinara artinya apa? Monggo lenggah. Tapi apa? Maq'adahu ini kursi minanar di neraka. Jadi ancaman dengan bahasa halus itu sebenarnya mengerikan. Gara-gara lisan. Termasuk gara-gara lisan seorang laki-laki mengeluarkan kata cerai. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu iblis. Karena di Sahih Muslim, inna arsya iblis fil bahri. Iblis itu punya singgasana di tengah laut. Yab'atsu sarayahu, tiap hari setan akan dilepas. Jadi setan tiap hari apel di singgasana itu untuk dilepas. Dan setiap hari harus balik melaporkan. Kalau ada yang melaporkan saya berhasil membuat dia mabuk, berzina, mencuri, membunuh, iblis akan berkomentar ma fa'alta syai'an. Kamu tidak dianggap berprestasi. Tapi kalau ada setan melaporkan, taraktuhu hatta yufarriqa bainal mar'i wa zaujih. Aku sukses membuat suami istri cerai. Iblis langsung memberi respon fani ma anta. Kalau bahasa Betawinya apa Pak Agus? Ini baru amazing, mantap, jos, top, markotop, luar biasa. Tuh bahasa Jawanya. Kalau orang Sunda kan edun. Nah, selain edun apa Pak? Nah, jadi baru diberi pujian yang luar biasa. Fani ma anta, ini baru amazing. Coba dari lisan iblis bahagia. Kenapa? Orang itu mengeluarkan kata cerai.
termasuk istihza yang di kitab tauhid. Kan ada orang tidak sadar ternyata sudah jatuh vonis kafir buat dirinya. Kenapa? Dia seorang yang suka melucu, dia humoris, tapi dia manfaatkan keterampilannya untuk membuat orang tertawa. Yang dijadikan bahan tertawaan adalah Rasulullah. Inna makuna nahudu wa nal'ab. Saya kan cuma bercanda ya Rasulullah. Oh, nggak bisa. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tega. Allah, ayatnya dan rasulnya dijadikan bahan candaan. La ta'tadiru, udah nggak usah cari-cari alasan. Qad kafartum, sungguh kamu sudah dinyatakan kafir karena lewat mulut. Kemudian termasuk dalam Al-Quran banyak ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Iblis dimurkai karena punya kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Gara-gara kalimat ini wa kana minal kafirin, iblis masuk golongan kafir. Kemudian Qarun punya kalimat yang membuat Allah murka. Apa itu? Innama utituhu ala ilmin indi, saya kaya karena saya pinter. Akhirnya kan dibenamkan, sehingga sering muncul istilah harta karun. Jadi yang dibenamkan Qarun beserta seluruh hartanya gara-gara kalimat itu. Innama utituhu ala ilmin indi, saya kaya karena saya pintar. Baik. Kemudian termasuk mencela. Coba kita, meskipun Riyadhus Shalihin belum selesai, nanti ada pembahasan khusus tentang larangan mencela. Sekarang dalam Islam yang tidak boleh dicela itu apa? Misalnya satu makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, seumur hidup beliau belum pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau doyan, beliau makan. Kalau beliau tidak berkenan, beliau diam, tidak pernah mengeluarkan celaan kepada makanan. Apaan konsumsi seperti ini? Itu nggak boleh. Kalau memang tidak suka, diam. Kemudian apa? Termasuk mencela orang yang sudah mati. La tasubbu al amwat fatu'dul ahya. Jangan cela kalau ada orang mati, karena itu akan menyakiti perasaan keluarga yang ditinggalkan. Dulu Pak Harto ketika meninggal dunia, kultum saya di mana-mana, saya ulang-ulangi hadis ini. Kan banyak yang sumpah serapah mengeluarkan caci maki ke Pak Harto. Fa innahum qad afdau ila ma amilu. Seandainya Pak Harto itu jelek, hari ini dia sudah menghadapi akibat dari kejelekannya. Jadi sudah diam, nggak usah dicaci maki. Maka Rasulullah tidak pernah memaki Abu Jahal, padahal dia kafir. Kenapa? Menjaga perasaan anaknya bernama Ikrimah. Abdullah bin Ubay tidak pernah dimaki-maki oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah menyebut kejelekannya setelah Abdullah bin Ubay mati, padahal dia tokoh munafik nomor 1. Kenapa? Putranya itu sahabat. Jadi Ikrimah pasti hatinya tidak nyaman kalau di kultum-kultum Rasulullah disebut kejelekan-kejelekan Abu Jahal. Urusan mati sudah selesai. Kemudian mengumpat, mencela angin, itu juga tidak boleh. La tasubburri, jangan kalian cela angin berhembus. Biasanya ibu-ibu udah nyapu, kotoran tinggal di depan pintu, itu kan tinggal tendangan penalti, itu sudah final. Angin berhembus, kurang ajar ini angin. Padahal angin berhembus itu kan yang nyuruh adalah Allah. La tasubud dahra fa innallaha huwad dahru. Termasuk mencela musim, karena Allah yang mendatangkan
musim, biarkan. Musim kemarau jangan dicela, musim hujan jangan diumpat. Wah, ini gara-gara hujan, tiap hari nyuci motor, jalan becek, jemuran tidak kering. Padahal dia pasti mengakui di musim hujan makan lebih lahap. Coba, lebih enak di musim hujan. Dan kalau tidak salah musim hujan bapak-bapak lebih betah di rumah daripada musim panas. Tapi musim panas juga jangan dicela, karena real buah-buah terasa lebih manis justru di musim panas. Tetap ada baiknya. Baik. Kemudian, nah, saya sekarang tinggal di Jawa Tengah. Tiap hari ayam tetangga pasti nyelonong. Tanaman-tanaman itu udah banyak yang rusak. Begitu saya lihat yang rusak ayam jago, udah langsung ingat hadis la tasubbudik fa innahu yuqidul shalah. Jangan umpat ayam jantan, karena kokoknya di malam hari tanda dia sedang melihat malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan doa. Saya memang tidak memelihara ayam jantan, tapi tetangga-tetangga pada memelihara ayam jantan. Biasanya sudah mulai rame itu jam 11, nanti rame lagi jam 2, lebih rame lagi menjelang adzan subuh. Wah, itu saya manfaatkan untuk banyak berdoa. Baik, bahkan mencela patung sesembahan orang kafir itu dilarang. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah udwan bighairi ilmin. Jangan maki, caci maki, jangan kalian lecehkan, caci maki, umpat sesembahan selain Allah. Karena orang kafir nanti tidak terima, justru Allah gantian dicaci maki. Maka jangan sampai ada ustadz berceramah yang dijadikan bahan olok-olokan adalah Yesus Kristus. Sebagai Tuhan mungkin ditampilkan tidak pakai baju, kemudian diceritakan dengan bahasa olok-olok supaya orang pada tertawa. Boleh tidak? Oh, nggak boleh. Betul, itu Yesus Kristus itu Tuhan palsu, dan kita tidak mengakui Yesus Kristus. Tapi lisan juga harus hati-hati untuk tidak menjadikan bahan olok-olokan. Nah, sekarang berkenaan dengan materi yang ada di hadis. As-sumtu hikmatun, diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, sedikit sekali yang mau diam. Maka kita coba daftar, sebutkan beberapa contoh kapan kita dianjurkan untuk diam. Tentu yang paling terkenal ketika menyimak khutbah. Bahkan saat khutbah disampaikan, yang diam itu mulut dan tangan. Karena hadisnya, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yahtub faqat lagu. Siapa yang ngobrol hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sia. Wa man massal haso faqat lagu. Telinganya mendengar, mulutnya diam, tapi tangannya sibuk megang-megang pasir, karena dulu lantainya adalah pasir, dia juga sia-sia. Maka karena hadis ini sudah cukup lama di masjid kita di Cibitung ditiadakan kotak infak berjalan khusus Jumatan. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, kotak dijalankan. Tapi untuk Jumatan tidak. Karena yang dituntut untuk diam tidak hanya mulut, tapi tangan juga tidak boleh melakukan kegiatan. Baik, contoh lagi diam ketika ada kesempatan bicara, sementara di situ ada orang yang lebih tua. Seperti Abdurrahman bin Mukhaisah dengan adiknya datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya dibunuh di Khaybar. Adiknya nyelonong pengen ngomong duluan, kata Rasulullah, kabir, yang gede yang ngomong, kamu yang adiknya tolong diam. Maka kita lihat ulama-ulama, saya pernah
duduk, ada diskusi sesama ulama. Ulama ini cukup terkenal, tapi karena di depannya ada yang lebih alim, ada orang bertanya sebenarnya kepada beliau, tapi karena ada orang yang lebih alim, sejam ulama itu diam tidak memberi jawaban. Karena ada orang yang lebih alim dan lebih sepuh. Yang lebih sepuh, yang lebih alim itulah yang terus-menerus memberi jawaban. Termasuk diam itu saat imam membaca surat dan Al-Fatihah saat bacaannya terdengar. Karena faida qara'a fa'ansitu. Kalian mendengar bacaan imam, tugas kalian adalah diam. Kalau mau baca Al-Fatihah nanti di rakaat ketiga dan keempat. Termasuk diam kalau mendapatkan pertanyaan dan tidak bisa menjawab. Diam itu lebih baik. La adri, paling kalau ngomong la adri, maaf saya tidak tahu, itu paling selamat. Termasuk diam adalah ketika wanita sholat tiba-tiba imam salah. Siapa yang ngomong? Makmum laki-laki. Apa tegurannya? Subhanallah. Ibu-ibu boleh tidak subhanallah? Enggak boleh, harus diam. Baik. Meskipun dalam beberapa kesempatan diam itu dicela, seperti ketika ada kemungkaran dia diam saja dengan alasan untuk mencari selamat. Kalau ada kemungkaran dan harus itu disampaikan, kalau tidak disampaikan menimbulkan madarat, kok diam, kita disebut syaitanun akhras, setan yang bisu. Maka Rasulullah coba melihat sahabat salah, dan itu kalau tidak ditegur itu bahaya. Contoh, wudhu tergesa-gesa, mau segera sholat asar. Apa reaksi Rasulullah? Wailun lil aqabina minan nar. Coba tumit-tumit kalian itu masih terancam oleh siksa neraka. Lihat kembali, ternyata betul. Di sebagian tumit para sahabat ada sebesar kuku yang tidak tersentuh oleh air. Itu kalau Rasulullah diam kan kasihan, sholatnya tidak sah. Jadi dalam beberapa momen diam itu memang dilarang. Baik, berkenaan dengan lisan, saya kumpulkan beberapa perkataan para ulama, nasihat-nasihat seputar lisan. Baik, di antaranya adalah menjaga lisan sama pentingnya dengan menjaga hati. Karena hati yang baik akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Tidak pandai menjaga lisan berarti orang itu tidak pandai menjaga hati. Semakin bijak seseorang maka akan semakin bijak menjaga mulutnya. Jadi kalau Bapak pengen tahu hati seseorang, lihat mulutnya. Kalau hatinya baik, yang keluar dari mulutnya pasti yang baik-baik. Semakin baik hati seseorang, semakin bagus ucapannya. Maka di sini ada kalimat lain, mengetahui isi hati seseorang memang tidak mungkin, tetapi isi hati seseorang akan tergambar lewat perkataannya. Jadi Bapak tidak mungkin menebak hati seseorang, tapi bisa, ada satu cara. Tunggu kalau dia sedang ngomong. Kalau ngomongnya nggak beres, oh berarti hatinya memang tidak beres. Ada juga nasihat, berhati-hatilah berucap, karena seringkali kalimat terasa menyakitkan di telinga tanpa disadari oleh orang yang mengucapkan. Ingat, menyakiti hati lewat mulut belum tentu sembuh lewat kata maaf. Maksudnya, saya mengeluarkan satu kalimat. Kalimat itu menyakiti perasaan orang lain. Sering yang mengucapkan tidak sadar, tapi yang terkena efek ucapan itu sakit. Kalau sudah sakit, akhirnya kita tahu, oh kalimat saya menyakitkan. Coba Bapak minta maaf, dimaafkan tidak? Kelihatannya ya saya maafkan.
ya saya maafkanlah, udah ada lahnya, itu berarti tidak ikhlas. Jadi kata-kata menyakitkan belum tentu sembuh lewat kata maaf, berarti harus hati-hati. Baik, ada kalimat lagi, berpikirlah sebelum berbicara. Kata-kata yang keluar tidak bisa ditarik kembali, dan luka yang ditinggalkan sering kali membekas dan sulit untuk dilupakan. Jadi kata-kata keluar tidak mungkin ditarik kembali. Sementara kata yang sudah terlanjur keluar itu kalau melukai perasaan orang lain, itu lukanya tidak mungkin akan bisa dilupakan begitu saja. Pak Agus pernah tersinggung dengan perkataan siapa begitu? Belum pernah? Wah, berarti mentalnya bagus ini Pak Agus. Kalau orang ya Jawa Tengah itu kan perasaannya sangat halus, jadi harus hati-hati kalau bicara. Kemudian ada juga perkataan hikmah mulut diciptakan satu sementara telinga ada dua. Ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk lebih banyak diam, lebih banyak mendengar daripada bicara. Jadi mulut satu, telinga berapa? Dua. Berarti porsi mendengar 2 kali lipat lebih daripada ngomong. Jangan dibalik. Ngomongnya 2 kali lipat daripada mendengar. Ada kalimat lagi, mulut itu diletakkan oleh Allah, diapit oleh 2 mata, diapit oleh 2 telinga. Hikmahnya apa? Supaya kita melihat dan mendengar dengan seksama sebelum berucap. Jadi kalau mau ngomong, pastikan informasi itu terdengar oleh kedua telinga dan sudah dilihat oleh 2 mata. Jadi jangan sampai hanya mendengar tapi belum pernah melihat. Kalau sudah melihat, kalau sudah mendengar, baru kita berpikir kira-kira saya ucapkan tidak lewat mulut. Nah, kemudian ada juga perkataan, jika telingamu mendengar cerita dari seseorang, maka gunakan juga matamu untuk melihat dan akal pikiranmu untuk menilai, barulah engkau pergunakan mulut untuk berkomentar. Jadi dipikir-pikir, sudah saya lihat, sudah saya dengar, pikir lagi, ini perlu tidak saya ikut berkomentar. Dan ada sebagian ulama mengatakan di antara kita jijik melihat najis dan kotoran, bahkan khawatir bila hal itu membuat ibadah tidak sah. Akan tetapi banyak di antara kita tidak peka dengan kotornya mulut dan dari perkataan sia-sia. Lihat najis jijik, padahal mulut kotor malah senang, menganggap biasa-biasa saja. Harusnya dua-duanya sensitif. Yang itu dilihat oleh mata risih, yang ini didengar oleh telinga juga harusnya risih. Ada juga yang mengatakan mengucapkan kalimat berarti dialah pemilik kata-kata itu, bukan pendengar. Maka harus berhati-hati ketika berucap. Karena kalau Bapak ngomong jorok, viral, siapa pemilik kalimat jorok itu? Siapa yang ngomong, bukan yang mendengar. Bahkan ada juga yang memberi nasihat, jangan asik dengan katanya tanpa mencari tahu yang sebenarnya. Nah, senangnya yang katanya-katanya. Ibu-ibu kan senang kalau yang katanya-katanya diseriusi. Udah kata-katanya terus ngomong kepada yang lain, itu sudah ditambahi dengan perasaannya. Akhirnya dari Sabang sampai Merauke, dari 1 cm menjadi 20 cm. Termasuk ada juga yang mengatakan katanya dan sebenarnya. Nah, ada kalimat bagus. Mulut kita sering mengoreksi tapi jarang introspeksi. Wah, mulut kita sering berkomentar, apa saja dikomentari, ngoreksi kesalahan orang lain, tapi jarang untuk berintrospeksi. Sementara Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa dirimu dulu
jangan sibuk memeriksa orang lain. Baik. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang lebih sibuk memeriksa aibnya sendiri daripada sibuk mencari aib orang lain. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan seputar lisan atau di luar pembahasan? Ya. Oh ya, al ilmu qoblal qaul wal amal, itu dicantumkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya di Kitabul Ilmi. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Pastikan berilmu sebelum berucap dan bertindak. Berarti ilmu itu di atas segala-galanya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membahas syarat diterima la ilaha illallah kan ada 7. Nomor urut pertama apa? Al ilmu qoblal al ilmu al munafi lil jahli. Berilmu, paham betul isi la ilaha illallah. Maksudnya begini, coba kira-kira mana yang lebih mending? A. Abu Jahal diajak untuk sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ditolak oleh Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena paham isi la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti ada la ilaha, berarti saya harus menolak semua bentuk Tuhan yang ada di Mekah. Berarti tidak ada menyembah patung, tidak ada menyembah kuburan, tidak ada kepercayaan kepada tiara. Karena paham, maka Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di antara kita ada orang namanya Pak Mahmud, membaca la ilaha illallah sampai 100.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Sementara di jarinya ada cincin tolak bala, cincin pelet, cincin pengasihan. Sering bersimpuh di depan kuburan untuk minta-minta kepada orang mati. Pada hari-hari tertentu memberikan sesajen untuk pohon-pohon keramat. Padahal dia membaca la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham isinya. Kira-kira mending mana? Ini Abu Jahal, kenapa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Saya ngerti isinya. Kalau ini berarti resikonya, berarti saya tidak boleh nyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau ini la ilaha illallah dibaca, KTP-nya Islam, cinta kepada Rasulullah, oh jangan tanya, cinta kepada Rasulullah. Tapi kenyataannya ucapan la ilaha illallah ternyata justru dia dipenuhi dengan perbuatan syirik. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah tidak paham isinya. Kira-kira mending yang mana, Pak? Mas Prapto kelihatannya baru kali ini tidak bisa menjawab. Nah, itu contoh al ilmu qoblal qaul wal amal. Karena jangan sampai kita masuk di surat Al-Kahfi ayat-ayat akhir, kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau tidak aku tunjukkan orang yang paling merugi amalnya. Kalimatnya paling merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum. Sa'yuhum itu satu kata untuk menunjukkan betapa dia rajin beribadah. Ibadahnya penuh semangat. Tapi dhalla, dhol itu apa? Sesat. Enggak pernah ada petunjuknya sama sekali dari Quran dan hadis. Celakanya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira apa yang dia lakukan adalah sebaik-baik amal. Jadi dia sudah sa'yu,
beribadah penuh semangat, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mengira ini sebaik-baik amal, ternyata statusnya al-ahsarina amala, dia malah masuk kelompok orang yang paling merugi amalnya. Jadi ini al-ilmu qoblal qaul wal amal, itu bukan hadis tapi perkataan yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Nah, Umar bin Khattab juga punya perkataan, ta'allamu qabla an tusawwadu, tuntutlah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Berarti apa? Pemimpin itu harus berilmu. Buktinya di surat Al-Baqarah, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Talut memang miskin tapi badannya kuat, ilmunya luas. Berarti pemimpin itu harus pintar. Jangan jadi pemimpin bodoh. Itu bahaya. Maka Umar betul, ta'allamu qabla an tusawwadu. Tuntutlah ilmu sebelum kalian nanti suatu saat akan menjadi pemimpin. Berarti apa? Buah dari ilmu membuat dia akan berhak memimpin orang. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ustaz, misalnya kan dia cuma sujud sahwi. Sujud sahwi. Ya, pas selesai salam udah zikir lupa. Aduh, Dia lupa 2 kali berarti. pas salat dia baru ingat. Oh iya. Ibu selama hidup lupa berapa kali? Lupa jawabannya, lupa berapa kali saya lupa, ya. Ya. Tapi kalau kita lupa kemudian disalah-salahkan, kita juga bisa membuat pembelaan, memberi pembelaan. Apa itu? Summiyal insanu linisyanihi. Manusia itu dalam bahasa Arab kan disebut insan. Kalau kita buka kamus, cari kata insan, terjemahannya mungkin manusia, mungkin lupa. Maka summiyal insanu disebut dengan kata insan linisyanihi karena manusia punya potensi lupa. Jadi kalau bapak dan ibu lupa, itu berarti bapak sedang menunjukkan jati diri aslinya. Saya memang manusia, maka saya lupa. Nah, berkenaan dengan sujud sahwi, kapan dilakukan? 1, kalau lupa berapa jumlah rakaat. La yadri kam shalla atsalatan am arba'an. Dia tidak tahu ini berapa rakaat saya, 3 atau 4. Yang kedua, lupa tidak duduk tahiyat awal. Dan Rasulullah pernah sholat duhur lupa duduk tahiyat awal. 3, lupa karena kebanyakan rakaat, karena Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat. 4, Rasulullah pernah lupa harusnya asar 4 rakaat, ternyata baru 2 rakaat. Jadi lupa berapa rakaat, lupa tidak duduk tahiyat, lupa kebanyakan rakaat, lupa kekurangan rakaat. Nah, ibu yang mana? Awas jangan nggak ada yang 4-4 ya. Kelebihan. Kelebihan. Baik. Berarti pas, ada sebabnya. Nah, kalau itu sebabnya, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Falyasjud sajadataini qabla an yusallima. Sujudlah 2 kali sebelum salam. Tapi setelah salam baru ingat, padahal sudah dzikir, sudah ba'diyah, sudah sarapan lagi. Tambah aja yang hebat. Ya sudah, sujud saat ibu ingat. Segera sujud. Tapi dalam keadaan suci ya Bu ya. Wudu sempurna. Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Misal kita lagi membaca Al-Quran sambil duduk, terus ada menemukan ayat sajadah, itu sujud sajadahnya itu berdiri dulu atau langsung sujud aja? Langsung sujud. Tidak ada syarat harus berdiri. Ya. Apakah harus wudu? 4 madhab sepakat harus wudu kalau melihat madhab. Dan Imam Nawawi
itu termasuk ulama yang melarang memegang mushaf kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran pastikan dalam keadaan berwudu, karena Rasulullah sekedar menjawab salam itu kan wudu dulu. Begitu salam selesai baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar orang itu tidak bingung, inni karihtu an adzkurallah illa ala taharatin. Saya tidak mau menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan sudah suci. Baik, Mas Prabdo. Ketika sholat Jumat Ustaz, di shop depan itu kan masih banyak yang kosong, di depan, di belakang itu kan sudah banyak yang terisi, cuman masih ada longgar-longgar untuk kita jalan ke depan. Apakah itu masih boleh kita ke shop depan? Ya, berarti melangkahi pundak. Ya kan? Tapi masih space untuk lewati masih Oh, bisa. terus yang dianggap problemnya apa? Apa masih termasuk melewati pundak itu apa enggak? Jadi kita mau shop terdepan, masih ada slot kosong. Sementara mau melewati itu, pertanyaannya, melangkahi pundak tidak? Kan enggak. Berarti aman, tidak terkena pasal. Bahkan kalau harus melangkahi pundak, sebenarnya yang disalahkan adalah orang itu kenapa tidak duduk di paling depan. Melangkahi pundak yang tidak diperbolehkan itu memang mendolimi orang yang sedang duduk, dan di sana memang tidak ada slot untuk kita. Jadi gini, prinsip seorang muslim itu rebutan untuk dapat shop awal, harusnya shop depan. Lau ya'lamuna ma fi shaffil awal thumma lam tajidu ilastahamu lastahamu. Kalau kalian tahu betapa besarnya pahala berada di shop pertama, niscaya kalian akan rebutan. Seandainya harus diselesaikan dengan undian, ikuti undian itu. Jadi kalau ada orang yang harusnya punya potensi berada di depan kok malah di tengah, sehingga banyak yang lowong. Ketika kita mau berada di shop pertama harus melangkahi pundak orang itu. Yang disalahkan bukan yang melangkahi, tapi kenapa dia duduk sehingga dilangkahi oleh orang yang ingin dapat shop awal. Baik, Pak Agus, silahkan. Kalau sudah ditegakkan sholat, tapi masih ada renggang, apakah sholat bisa naik, Pak? Ustaz. Jadi udah tegak nih sholat mau dimulai. Saatnya itu masih ada renggang. Nah ini sholatnya sah nggak yang kakinya nggak nempel? Ya, beda antara pandangan Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengambilnya fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatnya barisan shop itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi sholatnya dianggap tidak sempurna, tapi sah. Tapi kalau Imam Hambali mengambil dalil bukan min tamamis shalah, tapi min iqamatis shalah, bagian dari menegakkan sholat. Hambali mewajibkan, Imam Syafi'i menganggap sunnah. Tapi kita lihat hadis yang lain, ra'aitu asyaitona yadkhulu min khilali shaf ka'annaha al-hadaf. Aku melihat setan menyelinap di shaf yang renggang di mana bentuknya seperti kambing kecil. Berarti celah itu ditempati oleh setan. Tapi jangan ngikuti seorang kiai. Oh bangga, bagus setan ikut sholat. Aduh. Masalahnya ya lulusannya lulusan Mekah, masalahnya S3 lagi. Skripsi sumakom laut. Tapi ceramahnya tidak menunjukkan dia pernah belajar di tanah suci. Termasuk pokoknya kalau ditanya Munkar dan Nakir man rabbuka, enggak usah dijawab Allah. Cukup menyebut ya itulah. Itu sebenarnya ya bahaya. Itu termasuk bahaya ucapan. Itu bagian dari istihza, menjadikan agama sebagai
bahan lelucon. Boleh tidak menyampaikan cerita lucu? Boleh, tapi jangan sampai membuat agama itu menjadi ikut rendah. Sekedar lucu untuk menyampaikan kisah-kisah lucu ya nggak masalah, supaya untuk menghibur orang capek, lelah, itu kan bagus, nggak masalah. Seperti saya kalau umroh ada saja cerita-cerita lucu yang membuat apa? Menjadi hiburan bagi kita. Seperti naik pesawat, kan 15 menit setelah take off kan bagi-bagi nasi itu pramugari. Udah bapak-bapak nggak mau, saya bingung kok menolak. Akhirnya saya makan, yang lain makan, dia tidak makan. Akhirnya saya penasaran, Pak nggak manggil nasi? Nggak bawa duit saya, dikira bayar. Masya Allah. Itu kan lucu, akhirnya diceritakan kepada teman-teman yang kan menjadi, wah, beliau juga senang menjadi bahan cerita. Oh ternyata bagi-bagi makanan di pesawat itu tidak bayar. Namanya juga belum pernah naik pesawat kan begitu. Nah itu kalau seperti itu nggak masalah. Tapi kalau ayat, hadis, siksa kubur dijadikan bahan lelucon, candaan, itu jangan. Ada lagi yang lain. Mindo, Ustaz. Mindo. Sebentar, Mindo itu bahasa mana? Betawi. Betawi ada Mindo. Oh. Nambah. Iya nambah, iya. Mengenai bacaannya Ustaz, kan ada sekarang kayak mazhab terlalu panjang. Nah itu terus Mad jaiz mufasil, mad wajib mutasil. Iya. Itu panjangnya kadang melebihi gitu. Ya. Atau baris patahnya dipanjangin gitu, atau yang makrobi dipendekin. Ya. Itu Kalau Bapak Pak Agus ngikuti bacaan Quran standar MTQ itu kan menggunakan lagu Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Jiharkah, Ros. Dari satu lagu dipecah lagi, Bayati asli, Bayati suri, Bayati jawab, Bayati jawabul jawab. Ros asli, Ros nawa, Ros alan nawa. Kelihatan nggak paham. Dulu kan saya juara MTQ masalahnya, jadi saya tahu semuanya. Jadi orang kalau sudah MTQ, lagu sudah dipegang, dia ngarang-ngarang lagu bisa. Dulu ketika maju MTQ, surat yang akan dibaca itu mendadak. Begitu di depan, peserta nomor urut ketiga akan membaca surat Ar-Ra'd ayat 5 sampai ayat 20. Saya mendadak, tapi bisa langsung, tidak usah latihan. Nah, salah satu titik kritis bacaan yang ada di MTQ, panjangnya kepanjangan. Karena bagi kita membacakan ayat panjangnya ditambah panjang itu justru poin. Misalnya mat wajib mutasil kan 5 harokat. Oh dulu kita sampai 15 harokat Pak, meliak-liuk. Kalau bisa tinggi, melengking, sulit ditiru peserta lain. Oh bagi kita itu poin besar. Dan latihannya juga tidak mudah. Saya latih vokal itu pergi ke sawah, teriak-teriak. Dan bagi petani menguntungkan karena ada yang jaga sawahnya. Iya. Dan dan alhamdulillah bakat ini tidak akan saya turunkan ke yang lain. Karena itu salah. Cara bacaan di MTQ menurut saya salah. Yang benar yang kajian tahsin betul-betul 5 harokat, jangan lebih. Ikhfa dalam tahsin, kalau MTQ bukan ikhfa lagi, idgham gunah, kalau bisa gunahnya yang banyak, melengkup meliuk-liuknya harus diperbanyak. Iya. Saya pernah dulu di Lipia di tes baca Quran, ikhfa saya gunakan langsung, aina akluka, otak kamu taruh di mana? Sehnya kan hidungnya mancung, matanya seperti mata elang, mengerikan luar biasa. Salah sedikit gebrak meja. Saya pernah dikomentari beliau, anta tiflun fir raudhah, bacaan kamu seperti bacaan TK. Sebenarnya saya juga nggak terima, saya kan juara MTQ.
Kenapa disebut bacaan anak TK? Ya itu ternyata tajwid MTQ itu salah semua, banyak salah. Itu dalam Islam hukumnya gimana membaca MTQ? Ya jangan, udah cukup saya, nggak usah diulangi. Iya, Haram ya. iya nggak boleh. Terakhir, Ustaz, kalau terkait hukum sebagai waris itu yang ideal ya, misalkan seorang istri meninggal, kemudian harta dibagikan itu adalah harta syarikah secara keseluruhan atau dibagi dua dulu. oh, Yang dibagikan adalah haknya istri. iya, Apakah ideal seperti itu? ya. Dalam Islam tidak ada harta gono gini. Yang ada istri meninggal dunia, harta mana milik istri, itu yang jadi warisan. Contoh, suami pernah memberi hadiah kepada istrinya. Apa itu? Mahar. Berarti emas-emasan itu punya istri, akhirnya jadi warisan. Siapa yang ngambil? Suaminya lagi. Dijadikan mahar untuk istri kedua. Itu contoh. Jadi bukan dibagi dua, enggak. Pokoknya mana harta milik istri itu yang dijadikan mahar. Untung double. Iya. Untung double. Ya terserah, saya nggak komentar ya. Karena nanti nyumpain semoga istrinya meninggal biar bisa nikah lagi. Saya nangani kasus ada ikhwan pengen poligami, akhirnya saya ceramah. Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang bisa mencintai banyak wanita, tapi laki-laki hebat bisa mencintai cukup satu wanita tapi dengan berbagai cara. Wah, itu cakep, ibu-ibu pada senang. Betul ya Bu ya? Ya, wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.